Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Shalom. Halo. Memulai persekutuan doa pagi kita. Kita awali dengan memuji Tuhan dan nanti doa pembuka dengan penuh kasih, mohon kesediaan khusus ya. Lalu pujian lagi, lalu renungan firman Tuhan pagi hari ini dipimpin oleh majelis terkasih kita Pak Sri Mulyatno. Lalu nanti kita akan terbagi dalam ruang doa. Kita akan memujikan sebuah lagu yang meneguhkan kita bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah memuji Tuhan. Jadi menurut saya pagi hari ini bagi kita yang sudah menyediakan diri untuk bersekutu doa pada pagi hari ini, kita sudah menunjukkan kita mengutamakan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang akhir pekan Sabtu hari ini. Pagi Bu Sahni, kita mulai memuji Tuhan ya, Bapak Ibu terkasih. Terutama di dalam hidup ini,
Ya, mari Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu di dalam sepanjang hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami juga di dalam peristirahatan kami pada malam hari. Dan di pagi ini Tuhan, di kesejukan pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa GKJ Yeremia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa hadir, memberkati, menyertai kami di dalam kami, mengikuti PD pada pagi hari ini. Kami juga rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum tergabung melalui Zoom ini, biarlah mereka juga suatu saat nanti dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti persekutuan doa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Sri yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang telah dipersiapkan dapat disampaikan kepada kami. Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susi. Ya, pagi Bu Handayu, Pak Nuk Bunu. Kita akan memujikan lagu kedua untuk meneguhkan kita dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh majelis terkasih kita, Pak Sri. Kita akan pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Kiranya melalui lagu ini kita diteguhkan untuk sadar bahwa dalam segala sesuatu ada satu-satunya yang penting kita andalkan dalam hidup ini sebelum kita mengandalkan yang lain, dalam arti orang-orang di sekitar kita. Kita pujikan bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Monggo Pak Sri. Oke, Mbak Ban, matur nuwun. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu-Mu pagi hari ini, Tuhan. Engkau kumpulkan kami melalui media ini, Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman kami pada pagi hari ini sebelum kami melangkah melakukan aktivitas kami. Berkati Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu boleh senantiasa tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berserah. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Renungan singkat pada pagi hari ini saya ambilkan dari Kitab Ayub. Kitab Ayub 14. Ayub 14 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ayat baru malah enggak. Ayub 14 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan di Bapak Ibu. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti layang-layang, seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang lahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku
sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan ditutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu digigis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh unik menurut saya. Saya menemukan nats ini ketika sedang membaca Alkitab, dan saya menemukan nats yang sebenarnya agak susah dicerna menurut saya pribadi. Perikopnya saja setelah mati tidak ada harapan lagi. Tapi setelah dibaca kok isinya agak berbeda. Isinya menurut saya malah justru ada sesuatu yang tersembunyi di dalam perikop ini. Perikopnya sungguh bertentangan malah saya bilang dengan keyakinan kita. Tapi mari kita coba pelajari, kita renungkan. Menurut saya ada sesuatu yang unik di dalamnya. Temanya justru menjadi pribadi yang bernilai. Mari kita baca kembali ayat emasnya, ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang teman kita atau keluarga kita atau kolega bisnis ataupun teman-teman sepersekutuan kita berulang tahun, maka kita biasa menyampaikan untaian doa. Biasanya kita mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya diberikan umur panjang, kiranya diberikan umur yang diberkati, atau kita bersama-sama menyanyikan lagu panjang umurnya. Sebuah doa yang sebenarnya menurut yang saya pahami memiliki arti yang tidak seperti makna harafiah tulisannya ketika kita mengucapkan kalimatnya. Jadi kalau kita mengucapkan panjang umur gitu, tidak seperti itu maksudnya, atau diberikan umur yang panjang sampai nanti gitu. Tidak, arti dari makna kalimat itu tidak seperti itu sebenarnya, tidak seperti tulisannya, umur yang panjang. Doa yang kita ucapkan bukan berarti kita memohon bisa memiliki umur yang panjang, bisa sampai 100 tahun. Ada ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang manusia tertua di dunia itu sekitar 115 tahun. Padahal angka hidup menurut WHO itu sekitar 60 tahun. Jadi bonusnya itu banyak banget. Jadi apalah
artinya kita diberi umur panjang. Namun ketika kita sudah sepuh malah sakit-sakitan. Atau umur yang panjang namun tidak punya teman. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin ada sedikit cerita. Baru 2 hari yang lalu, tetangga bapak mertua saya itu malah justru unik gitu ya. Dia dikaruniai usia sepuh gitu. Sepuh banget itu. Tapi ya dari angka kehidupan di Indonesia sudah lebih lah. Cuman mungkin dia berpikirnya temannya sudah nggak ada, kondisi fisiknya sudah tidak sekuat lagi, itu malah dia pengen cepat dipanggil Tuhan. Gitu. Kapan aku dipanggil Tuhan? Gitu. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya umur panjang itu bukan masalah umurnya yang panjang, Bapak Ibu. Namun doa ketika kita mengucapkan umur yang panjang umur, doa tersebut sebenarnya lebih memiliki arti supaya kita hidup itu lebih bernilai, lebih bermakna, lebih menjadi berkat bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya hidup kita itu memiliki makna yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Seperti pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya. Namun manusia mati harus dan wajib meninggalkan namanya. Tentunya pasti nama baik, bukan nama yang buruk. Ada juga orang meninggal, ada salah satu dulu preman Indonesia yang sangat terkenal itu. Sampai sekarang terkenal, tapi terkenal buruknya. Umurnya panjang, tapi umurnya panjang dengan sebuah keburukan, itu tidak kita harapkan. Demikian juga hendaknya doa ketika ulang tahun itu kita maknai. Hendaklah ketika nanti Tuhan memutuskan kita sampai pada akhirnya, kita masih memiliki nama yang akan selalu dikenang generasi berikutnya. Itu yang saya maksud dengan umur panjang yang selalu kita sampaikan dalam doa-doa kita. Tentu sebuah nama yang harus dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi kita harus punya mimpi, kalau boleh saya ibaratkan seperti kita pahlawan nih Bapak Ibu. Kita dikenang. Presiden kita Soekarno umurnya panjang sampai sekarang. Dikenang, pahlawan-pahlawan kita itu umurnya panjang, dikenang sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub mengajarkan kepada kita, kapankah kita harus memiliki hidup yang bernilai? Kapankah kita harus memiliki hidup yang bermakna? Alkitab mengajarkan kita untuk melihat kehidupan melalui lingkungan kita. Kitab Ayub membandingkan kehidupan manusia dengan sebuah pohon. Ketika sebuah pohon ditebang, maka tunggulnya akan kembali bertunas. Bahkan akarnya pun bertunas kembali di dalam tanah. Pohon, dia memiliki harapan untuk memulai kehidupannya kembali setelah mengalami kematian, ibaratnya begitu Bapak Ibu. Namun tidak demikian dengan manusia. Seperti dalam nats di atas disampaikan bahwa jika manusia mati, kita akan hilang seperti debu, seperti air yang menguap, dan tidak akan pernah hidup lagi. Kehidupan manusia hanya sekali, Bapak Ibu. Maka harus kita maknai dengan baik. Hidup ini hanya sekali, maka kitab Ayub mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bisa menaruh harapan kita di hari-hari pergumulan kita. Saya memaknai nats ini tadi, ayat ini tadi adalah kesempatan, selama kita diberi kesempatan Tuhan berada di dunia ini, maka itulah waktu kita menaruh harapan-harapan terbaik kita, Bapak Ibu.
Ayub mengajarkan kita supaya selama kita hidup, kita dapat memaknai kehidupan kita dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sehingga setiap hari kita akan semakin menjadi pribadi yang bernilai, pribadi yang terus berharga di mata Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memulai hari ini dan kita isi hari kita hari ini dengan semua nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalani aktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap langkah kita yang akan kita jalani sepanjang hari Sabtu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sri buat renungan yang awalnya terasa serem, ternyata sangat bermakna ya. Karena pagi-pagi kita sudah diperhadapkan dengan hidup kita yang akan berujung pada sebuah kematian ya Pak Sri. Tapi mari Bapak Ibu, seperti kebenaran firman Tuhan dan renungan yang disampaikan oleh Pak Sri, kita akan saling mendoakan dalam ruang masing-masing untuk kita semakin bernilai, dalam arti paling tidak pagi ini dengan teman room doa kita menjadi berkat untuk mendoakan mereka, saling berbagi, dan sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita melakukan apa yang menjadi nilai-nilai Kristus dalam hidup kita, sehingga yang panjang adalah kebaikan Tuhan melalui kita. Nama kita diingat karena kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Sri buat renungannya. Kita akan terbagi ruang Bapak Ibu di dalam doa, dan bagi Bapak Ibu yang nanti mengikuti dari YouTube pun selamat berdoa dan saling mendoakan dengan keluarga di rumah ataupun secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.